Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Teddy Syah. Nah, berikut nih putra saya, Aksal. Aksal. Ya. Dia kemarin kan kita daulat untuk coba acting dengan gaya ekspresi saja, dan hasilnya sudah cukup baik. Ya, yang penting bisa memainkan saja apa yang diminta oleh sutradara. Itu sebagai dasar acting. Ya, di awal diminta dan diarahkan untuk bergaya. Nah, nanti semakin ke sana Iya. ya kita harapkan bahwa ada kapasitas potensialitas dari pribadi aktor itu yang akan bisa keluar. Berikut saya hadirkan Aksal itu karena dia ada beberapa pertanyaan yang ingin dia lontarkan mengenai film pendek kemarin yang dia mainkan. Silakan Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama sih, apa aja sih yang harus dilakukan untuk menjadi aktor yang handal? Gitu-gitu. Sebenarnya pada dasarnya semua sama ya. Oh, Apa yang bisa dicari referensinya googling atau di YouTube sendiri juga banyak kok referensi aktor-aktor hebat yang membuka kelas terus buku. Tapi prinsip dasarnya adalah tingkatan awalnya adalah menghafal. oh Ya, ya. hafalan kita juga harus baik dulu itu pertama. Pahami atau mengerti apa yang dimaksud tujuan daripada tulisan itu sendiri. Dan ketiga baru kita ngelakoni. Setelah kita pelajari, masuk dia, kita hafal, kita paham tujuannya kemana, baru bisa kita mainkan. Kalau enggak, kita memainkannya seperti yang ayah bilang kemarin. Jadi seperti mengada-ngada gitu. Imajinasinya mengada-ngada. Tidak tepat tujuannya sesuai apa yang diinginkan oleh karakter tersebut. Nah, belum lagi nanti sutradara. Oh, Sutradara kan bisa aja dia punya banyak permintaan, Kak. iya. Artinya, tolong deh kita rubah sedikit karakternya seperti ini, ya. Oke. Jadi apa yang dilakukan adalah ya pelajari supaya bisa menjadi aktor yang handal, pelajari terutama siapa diri kita dan apakah kita mampu, pertanyakan itu sama diri kita sehingga kapasitas dan potensialitas diri kita ini bisa keluar. Banyak kan aktor-aktor seperti yang dari olahragawan, Iya, Ben. ya kan? Dari pencaksilat, dari karateka, karena mereka punya kapasitas potensialitas yang luar biasa sehingga dipakai dan dipoles sedikit oleh sutradara langsung jadi gitu. Oh, Nah, cari cari kelebihan kita. Oh, kesanggupan kita apa? Oh, saya jago dalam menghafal. Oke, menghafal. Berarti kamu bisa berdialog panjang lebar kan? Nah, dicari supaya kita bisa menjadi aktor yang handal. Hal itu dicari, digali terus potensi diri kita ini. Ya, jangan biar saja. Terus berlatih, berlatih dan berlatih. Gitu. Lanjutnya? oke. Untuk pertanyaan kedua sih, apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk mencapai ketenangan dalam reacting tersebut? Jadi, Iya, memang seorang aktor itu perlu ketenangan dan sampai sekarang juga ayah pribadi juga masih memerlukan hal itu karena kadang-kadang kan kita ada gangguan ya di saat kita bekerja. Entah itu ada urusan di rumah atau urusan di mana itu yang mengganggu pikiran kita tapi atau misalnya adegan yang sungguh sulit, kita ragu kita menjalankannya. Oke? iya. Itu hal-hal yang berdampak langsung kan sama diri kita ketika kita ada di lapangan ketika kita mau melakukan eksekusi terhadap adegan yang diberikan. Cara mencari ketenangannya bagaimana? Cari, jangan nggak tenang. Oh, iya. Ya, jangan nggak tenang maksudnya gini. Kamu yang lebih mengerti diri kamu sendiri. Cari, entah kamu itu harus kalau misalnya kok saya dialog saya kaku nih ya, kok nggak enak ya sepertinya. Terus berlatih berdialog, soliloquy. Kalau kata ada istilahnya di Prancis atau di Amerika di sekolah-sekolah film khusus aktor itu mereka disuruh soliloquy atau monolog, berdialog sendiri gitu. Berdialog aja, berdialog. Eh, kamu mau pergi kemana? Jangan dibaca seperti itu. Kamu mau pergi kemana? Dikeluarin, ekspresikan, gitu ya. Jadi dikeluarkan. Kalau memang vokal kita itu lemah, ya itu yang dilatih supaya vokal kita kuat, ya kan? Kalau memang body language kita yang lemah, ya body language kita yang dilatih. Caranya bagaimana? Bisa menari, Iya. bisa cari olahraga yang ya sifatnya misalnya senam ya, seperti menari kan, yang ringan. Jadi apa? Jadi dicari terus faktornya. Jangan sampai kita lengah sama hal-hal seperti itu. Supaya menutupi hal-hal kekurangan kita, jadi kita lebih tenang ketika sampai di lapangan, ketika menerima materi tersebut kan. Artinya begini, ketika seorang murid atau seorang anak dia pergi ke sekolah,
ketika gurunya tiba-tiba mengatakan, kan ini ulangan, kita ujian, deg-degan semua kan, Iya. nggak tenang semua kan, aduh panik ini itu kenapa? Belum siap. Belum siap. Nah, Artinya kita belum siap menghadapi keadaan. Tapi kalau kita terbiasa belajar setiap hari begini, sama seperti seorang aktor, ketika kita sudah biasa berlatih, berdialog, terus bergaya di depan kaca, entah di mana saja, terus memainkan gerak tubuh kita, berjalan, memanaskan tubuh. Aktor itu penting sekali untuk membuat tubuhnya tetap hangat ketika ada di lokasi syuting. Ya, jangan terus habis kedinginan terus suruh syuting, badan juga nggak enak kan. Sama seperti olahragawan, seorang aktor juga perlu menghangatkan tubuhnya. Dengan cara apa? Cari ketenangan. Kan kalau kita tarik nafas terus-menerus kan badan kita berkeringat tuh. oh iya. Benar kan? Makin darah itu mengalir ke sendi-sendi kemana-mana aja. Sehingga urat dan ekspresi di wajah kita bisa nggak kaku. Iya. Nah itu penting sekali. Supaya apa? Kita tenang. Gitu. Jangan sampai enggak. Sekarang gini. Kemarin kan sudah mencoba untuk berakting menggunakan dengan sedikit dan tipis sekali dialog monolog. Oke? Iya. Sekarang kita coba naikkan dialog atau monolognya itu sedikit lebih panjang. Sedikit saja. Saya sudah janji dari episode pertama yang lalu bahwa kita lakukan pelan demi pelan. Ya. Artinya tenang dulu. Konsepnya gitu. Jangan, oh enggak, saya bisa fighting, saya bisa bermain teriak-teriak. Saya tahu, tapi kita cuma perlu kamu bermain tenang. Kita cari potensi kamu. Kamu punya potensi untuk bisa bermain tenang atau tidak? Kemarin kan kebetulan Aksyal ketika di episode 1 di film itu, di film pendek itu, setiap kamu dialog, selalu bibirnya kan, selalu lidahnya gitu, ngelap bibir. Oh iya. Ya. Oke, kita nonton kan sama-sama. Iya. Dan itu hampir setiap adegan yang kamu melakukan ekspresi atau berdialog, itu selalu tuh. Nah, sadar akan hal itu. Ya, sadar, oh ini nggak bisa. Ini Aksyal nih. Oh iya. Nah, ini saya. Tokoh itu kan belum tentu seperti itu gitu. Karakter tersebut kan belum tentu seperti itu. Jadi hal-hal kekurangan atau kelemahan diri kita harus ketahuin dulu. Siapa? Bagaimana saya? Saya ini siapa sih? Oke, saya suka apa? Wah, suka garuk-garuk, bentar-bentar pegang kuping, bentar begini. No, hindarin dulu semuanya. Jadi nanti aktor itu kembali ke nol ketika menghadapi karakter, tapi itu nanti itu udah kelas advance. Sekarang adalah mengikuti apa yang diarahkan oleh skenario dan terutama apa yang diarahkan oleh sutradara dulu. Ibaratnya kamu sebagai seorang model peraga, ya, belum sebagai seorang aktor gitu. Masih istilahnya coba kamu jalan ke sana, gaya jalannya seperti ini. Nanti coba kamu buka pintu itu, kamu masuk bagaimana ya? Kita bikin film pendek ya, saya bikin nanti cerita pendek untuk Aksyal, kita coba lagi. Nanti kamu jadi seorang raja muda lah ya, raja muda. Kita perlu ketenangan. Raja muda ketika di malam hari itu seperti apa? Kita nanti tonton sama-sama bagaimana Aksyal bisa ada peningkatan nggak? Pelan demi pelan. Ya sedikit demi sedikit istilahnya. Tenang ya tenang. Nanti kita naikkan temponya. Seperti di episode pertama, saya bicarakan soal irama, kita mainkan irama yang tenang. Saksikan. Pandemi sedang melanda rakyat negeri. Kesultanan kecil di seberang pintu tempatku berdiri. Banyak korban jiwa pun berguguran. Namun, ada seseorang jauh di belakang pintu ku berdiri. Usianya masih belia. Belum pula berkeluarga. Tapi dia yang kerap memikirkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Dia yang tidak memikirkan diri dan kerabatnya sendiri. Dia yang menjaga setiap kita menjadi bagian dari dirinya.
Dia yang rasa kantuk dan letih ditolak menjauh dari tubuhnya ketika permasalahan mendera siapapun di negeri ini. Dia yang beberapa malam belakangan ini selalu berdiri di jendela sana memandang jauh menghadapkan wajahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan rakyat negeri ini? Dialah Sultanku. Bagaimana film pendeknya? Semoga Anda bisa punya penilaian lain terhadap Aksal atau filmnya sehingga ada kemajuan atau tidak. Silakan Anda menilai sendiri. Dan kita akan lanjut ke episode mendatang. Semoga kita terus diberikan yang terbaik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.